Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14, sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Markus pasal 8, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-21, di bawah satu perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan terjadinya fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media pembiakan bagi mikroorganisme tersebut. Media pembiakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi adalah media pembiakan untuk membuat roti mengembang. Ketika ditambahkan ke segumpal adonan roti, ragi akan memfermentasi dalam adonan dan menyebabkan adonan bertambah besar. Tanpa ragi untuk mengaduk adonan, roti yang keluar dari oven tidak akan mengembang. Hebatnya, hanya dibutuhkan sedikit ragi saja untuk membuat adonan tersebut mengembang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini Yesus menyinggung fenomena ragi untuk mengajarkan suatu pelajaran rohani di dalamnya. Tuhan Yesus telah memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Kemudian Tuhan Yesus memperingatkan para murid untuk berhati-hati, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang dimaksud oleh Tuhan dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes adalah ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Ragi orang Farisi adalah kemunafikan, ketidaktulusan hati, yaitu ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Hal ini diekspresikan melalui pembenaran diri dalam kesombongan dengan meminta tanda kepada Yesus. Sedangkan ragi orang-orang Herodian adalah ragi keduniawian, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian makan roti kepada 4.000 orang merupakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar pemberian roti tersebut. Mujizat itu merupakan bukti bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Kristus, Anak Allah yang telah datang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan orang-orang yang menuntut agar Tuhan memberi mereka tanda untuk percaya kepadanya. Allah sudah memberikan tanda yang paling penting dari semuanya, yaitu Dia telah mengutus putranya ke dunia yang memberitakan kedatangan kerajaan Allah dan menunjukkan kebenaran firman-Nya
melalui mujizat kebangkitannya dari kematian. Yesus telah datang ke dunia. Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang disebut sebagai tanda bagi semua orang. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang telah menyapa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhanlah, maka kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, dan di dalam aktivitas mereka di hari ini, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.